Uhayikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sukses dan semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Nurul Badrul Tamam bisa berjumpa kembali di acara Bincang Pengawasan. Kali ini saya berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di samping kiri saya ada narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak Kakanwil. Pripun kabari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersama Bapak Dr. Andes Haji Ridwansyah MSI. Ini kita syutingnya di mana nih Pak? Ambil gambarnya nih, suasananya ini. Ini di latar belakang di wilayah kantor wilayah Pontianak. Oh, di belakangnya ya? Ya, di belakang nih. Tempat suasana kegiatan olahraga biasa. Dan ini sangat luas sekali. Ini ada pohon lagi ya? Ya. Pohon, terus sebelah kiri kita juga ada tempat olahraga ya? Ya, lapangan tenis. Ini untuk umum atau untuk atau hanya pegawai Kementerian Agama saja? Yang jelas ini kita arahkan kepada kawan-kawan di Kementerian Agama. Tapi seringkali kawan-kawan di luar mengadakan spring partner ya. Jadi biasa kita lakukan. Kita sedang ada tugas di Pontianak Kalbar nih Pak, bisa bersilaturahim di tengah kesibukan Bapak mengikuti acara tadi ya. Ya. Karena sudah selesai dan kita bisa bersilaturahim. Tentu penasaran dengan biografi dan ketokohan beliau dengan Bapak Kakanwil Kemenak Kalbar. Kita akan simak lebih dalam lagi nih, mulai dari lahirnya, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya. Kalau lahir dulu lahir di mana nih Pak? Ya. Asli Kalimantan atau asli mana? Saya kebetulan memang bukan daerah. Kalimantan Barat ya. Lahir di Pontianak ini. Tahun berapa? Tanggal 2 Oktober tahun 1967. Wah, masih muda. Berarti sekarang udah berapa nih? Ya, kurang lebih 53 tahun, 54 tahun. Kita doain semoga Pak Kakanwil berserta jajaran selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Nanti, amin. apalagi di tengah pandemi ini ya Pak ya. Ya, ya. Kita berdoa semoga seluruh ASN ya, terutama keluarga besar Kalbar ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau mulai dari CPNS ini tahun berapa pertama kali? Ya, tahun 1994. Saya masih SMP. Di Kementerian Agama Provinsi. Sudah di provinsi atau? Belum, waktu itu saya bertugas di pendidikan. Di pendidikan. Guru. Boleh tahu nggak gaji pertama dulu masih ingat nggak berapa kira-kira ini? Hanya kurang lebih 200-an gitu lah. 200-an. Jadi para ASN yang sekarang harus bersyukur nih. Gajinya sekarang udah lebih dari udah cukup lah ya. Ya. Terus kalau pendidikan mulai S1 terutama? Ya, saya kebetulan alhamdulillah orang tua sangat perhatian betul dengan pendidikan agama dan adik-adik kita semuanya alumni pendidikan agama. Jadi mulai dari tingkat ibtidaiyah, kemudian di Sanawiyah Negeri 2 Pontianak, kemudian di MTS, di Aliyah. Oh, Aliyah. Itu PGA. Oh, dulu masih PGA ya? PGA. Jadi ada Madrasah Aliyah Pontianak, lalu ke YIN Pontianak, sampailah terakhir itu di Kalau YIN Pontianak berarti masih Sarif Hidayat. Iya, masih ibu dulu di dulu cabang ya. Cabang. Fakultas apa dulu? Fakultas Tarbiyah. Oh, Fakultas Tarbiyah. Setelah itu sampai menjadi Kakanwil tahun ketika jadi Kanwil ya tahun 2017 kemarin. 2017. Tapi sebelumnya di Kanwil juga? Ya. Sebagai apa aja juga? Jadi awalnya dulu adalah
mulai dari pendidik, terus menjadi masuk dikasih pondok pesantren ya. Lalu saya juga pernah dikasih Mapenda, terus pernah di Sukok TU, lalu ditempatkan juga di Kakemenak, Kabupaten Sintang waktu itu, Sintang 4 tahun. Ya kurang lebih kalau dari Pontianak ini 450 kilo lah, ya kan. Lalu tahun 2009 saya ditarik lagi ke Kanwil, waktu itu di bidang madrasah. Kemudian saya juga terakhir di Kabak TU, terus ada kompetisi, ya kita coba ikut, ya menjalin takdir. Alhamdulillah di Amanai. Pada waktu itu berarti zamannya menterinya Pak Lukman, Pak LHS ya, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Alhamdulillah. Terus untuk istri dan anak nih Pak, ya. Orang-orang Kalbar juga. Kebetulan istri saya orang Sumatera, jadi bisa dapat orang Sumatera? Lampung. Orang Lampung. Jadi ya waktu itu mungkin jodohnya ketemu waktu CPNS itu. Nah pas waktu diklat sama dulu nggak ada istilah pacaran atau ada ya? Ya mungkin singkat sekali pacarannya kali. Singkat sekali karena dan bisa memikat hati bapak atau ya. Bapak yang memikat hatinya? Mungkin takdirnya kali ya. Kalau putra putri ada berapa? Alhamdulillah saya punya 3 putra putri, yang tua cewek, kan, sedang menyelesaikan di IAIN Pontianak juga, jurusan perbankan. Kemudian yang nomor 2 putra sedang semester 7 ini di UIN Jakarta. Kemudian yang ketiganya masih di Sanawiyah. Jadi masih para jomblower ini masih ada kesempatan ini. Ayo, masih ada 3 ini ya, ya 3. Monggo ayo kalau masih. Ya, baik para pemirsa yang berbahagia, ini acara Bincang Pengawasan tayang di channel YouTube Inspektorat Jenderal setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kita masih penasaran dengan biografi Pak Kakanwil, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang aktivitas Bapak di luar sebagai Kakanwil apa aja Pak sekarang? Ya, yang pertama memang kita mungkin kesibukan banyak di kantor ya. Yang jelas seminggu itu 37,5 jam, bahkan kadang-kadang lewat waktu itu. Ya, saya selalu berusaha untuk hadir lebih awal. Jadi kinerja nggak ada istilah pandemi tetap ya. Kemudian jadi teladan buat kita di luar kegiatan out the box ya. Kadang-kadang kita perlu juga kegiatan di luar, ya kan. Yang jelas saya punya memiliki anak didik di Tahfiz Quran. Jadi saya seringkali kumpul dengan adik-adik, kemudian kita punya pondok di kecilan, ya kan. Dari situlah kita membina dengan adik-adik, dan ini juga sejalan dengan program Bapak Gubernur. Beliau ingin menyiapkan 5.000 tahfiz selama kepemimpinan beliau. Jadi kita gerakkan semua madrasah, rumah-rumah Quran, pondok pesantren. Nah, kebetulan juga saya secara pribadi ada program pembinaan, ya kegiatan di luar lah, ya kan. Kita doain bersama semoga program beliau. Tapi itu juga sukses ya. Kegiatan kecil-kecilan, dampingi ibu, ya kan, urus taman, urus kebun, ya gitulah, membuat kegiatan lebih rileks gitu lah, ya kan. Sekarang kita berada di kota Pontianak. Iya. Kalau kota Pontianak terkenal apa ini ikonnya? Kota Pontianak ini kan kota toleransi ya. Kemudian memang luasnya kota Pontianak ini merupakan ibu kota provinsi. Dia dibelah oleh Sungai Kapuas. Nah, jadi kota Pontianak ini ada 5 kecamatan dibelah oleh Sungai Kapuas. Dan seringkali kalau orang-orang dari luar datang ke Pontianak itu berkunjungnya ke Tugu Katulistiwa. Nah, di situ adalah ikonnya itu. Nah, kemudian di samping itu juga kalau malam mereka sering melintasi Sungai Kapuas. Apalagi sekarang ada lancang kuning, ya. Dan di bibir-bibir Kapuas itu ada namanya yang kapal itu.
Kalau kapal yang malam-malam bisa ambil ngopi, Ya, itu apa namanya? itu namanya perahu lengkang kuning. Gitu. Nah, itu seringkali Ada jagung bakarnya ya, gitu ya. mereka Muter ya. lupa di sana sambil melihat suasana Sungai Kapuas. Tentu ini menarik ini kalau kita bicara kuliner. Ya, sebetulnya Kulinernya apa aja nih Pak kalau di ini? Kalau tempat wisata yang terkenal di Pontianak ini sebenarnya di Singkawang. Itu banyak sekali ada. Iya, saya udah pernah ke Singkawang. Pernah Singkawang ya. Nah, kalau kulinernya memang terkenal di sini asam pedas. Wah, Kalau bubur pedas Singkawang. bubur pedas sambas. Oh, sambas. Sambasnya itu. Itu. Saya pernah nyobain. Nah ya, kamu itu kan ada ceritanya memang itu menarik itu. Kemudian terkenal juga di Pontianak ini adalah lempuk duriannya. Pada musim durian itu banjir itu harganya. Jadi bagi para pemirsa yang belum pernah ke Pontianak jangan lupa tadi cicipin semuanya kuliner tadi. Nah, kalau bicara kuliner apa kesukaan dan favorit makanan dari Pak Kakanwil? Nah, kalau saya ini kebetulan ibunya itu hobi masak asam pedas dan sayur asam. Saya termasuk itu yang favorit itu. Sayur asam ibu itu, kayak semacam lodeh kalau di Jawa itu lodeh ya. Iya. Sayur lodeh. Baik. Tentu penasaran dengan program-program di Kanwil Kemenak Kalbar. Kita balik lagi di acara Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat. Kita lanjutkan ini Pak. Sekarang kita posisinya di mana? Ini berada di teras depan kantor Kanwil Kemenak. Jadi begitu tahu masuk ke sini ya, PTSP. Langsung dilayani oleh PTSP. Dan ini sedang proses layanan. Ya, ini sedang mereka lagi mendapatkan layanan. Ini kerjanya 24 jam atau gimana? Oh enggak. Ini mereka ini kan layanan jam kerja ya? Jam kerja. Jadi sekalipun pandemi, layanan kinerja di kami juga justru sangat efektif ini. Sehingga tamu-tamu kita tidak perlu lagi masuk ke ruang ke bidang-bidang, cukup dilayani di Prop FS ini, di PTSP ini, sehingga kita rasakan bahwa ini dapat mencegah. Dan masyarakat, terutama di Kalbar ya, ketika ada konsultasi terkait apapun itu ya, terkait Kementerian Agama bisa ditanyakan di masuk layanan-layanan haji dan umroh gitu. Betul. Bertanya terkait apalagi madrasah gitu ya. Dan dengan adanya PTSP ini sangat memberikan kemudahan. Kita berikan fasilitas ini tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan. Lalu berikutnya kita juga ingin lebih bermiliar dengan masyarakat. Sehingga kita harapkan kehadiran Kementerian Agama di Kalbar ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan program jemput bola Give Solution. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini menarik. Apa sih tugas dan fungsi dari Kanwil gitu? Apa saja kira-kira? Jadi saya alhamdulillah diamanai sebagai pimpinan sejak tahun sejak 2017 ya, di awal tepatnya 22 Desember 2017 ya kan? Jadi sudah hampir 3 tahun ya? 3 tahunan. Jadi efektifnya 2018 lah ya, Januari ya. Iya. Nah, dengan amanah ini tentu tugas saya sebagai pimpinan di sini sebagai Kanwil adalah melaksanakan tugas Kementerian Agama atau sebagai Kementerian Agama di wilayah Kalimantan Barat ini berdasarkan kebijakan Menteri Agama sesuai dengan regulasi aturan-aturan yang tanda kutip sebagai Menteri Agamanya di provinsi. Kalau membawahi berapa provinsi kabupaten kota? Ya, ada berapa? Di Kalbar ini ada 12 kabupaten dan 2 kota, jadi 14. Dan paling dekat kota ya? Ya, paling dekat kota Pontianak. Dan paling jauh? Paling jauh itu
Putu Sibau. Putu Sibau itu ya. Kayaknya saya harus pernah ke sana. Oh, udah pernah ya? Belum pernah. Kalau Singkawang sudah pernah ini. Yang belum tadi apa? Putu Sibau. Itu perjalanan berapa? Ya kurang lebih 1 hari 1 malam. Kalau jalan kaki berapa? Ayo menarik. 750. Tapi Bapak sudah semua kabupaten sudah dihadiri didatangi semuanya. Wah, karena putra Kalbar kan, Iya. wajib saya nyampaikan ke seluruh daerah sudah kita datangi. Iya. Paling tidak kita ingin menjawab Betul. jajaran kita walaupun pun jauh di Apalagi di Kalbar terkenal dengan toleransi beragama. ya. Oke, kita lanjutkan. Terkait program-program unggulan di Kanwil Kemenang Provinsi Kalbar apa saja? Nah, terkait dengan program unggulan yang kita kembangkan Terutama di 2021. tahun 2021 ini, yang utama itu memperkuat moderasi beragama. Jadi program moderasi beragama ini menjadi ikon yang selalu kita ingatkan seluruh kabupaten kota. Apalagi saat ini memang sejalan dengan kebijakan Bapak. Lalu yang kedua, kita ini kan ada di daerah perbatasan. Ada 5 border kita. Ada Berarti sampingnya Kalbar? Iya, ada di Kuching, Malaysia, ada Brunei, ya kan? Jadi kalau di Jakarta itu terkenal dengan bis antar kota atau antar Di sini antar negara. Dan ceritanya banyak ada jalan tikus ya, ada itu. Kalau orang Kalbar tahu ya, Pak? Tahu tuh. Makanya kalau orang-orang Kalbar itu sebenarnya racingnya ke Kuching, ke Brunei, karena sangat dekat. Cukup perginya malam, besok pagi sudah sampai. Tinggal melangkah saja. Tinggal melangkah saja. Yang paling berdekatan berarti di kabupaten apa? Dengan Malaysia itu. Ya, jadi ada Sambas. Oh, Sambas. Sambas itu di Aruk itu perbatasan. Kemudian Sanggau itu ada border juga di Sambas, di Sanggau itu. Kemudian ada juga di Bengkayang itu Jagoi Babang, ya kan. Kemudian di Putu Sibau ada juga itu perbatasan di Badau. Kemudian di Sintang juga ada perbatasan. Jadi ada 5 kabupaten itu berbatasan langsung dengan Kuching, Malaysia. Memang harus hafal ini nama-nama kabupaten. Kalau kita belum pernah datang ke kabupaten, memang kalau ngucapin agak susah nih. Kalau saya nggak pernah ke Singkawang, Singkawang tahu. Kalau tadi yang paling jauh tadi Pak? Putu Sibau. Hafalin Atau Kapasulu, ya kan? Oke, baik. Selanjutnya selain moderasi beragama terkait program pencegahan anti korupsi, Ya, terkait ini kita soal program unggulan ini ya. Di samping kita memperkuat kegiatan perbatasan dengan program-program perbatasan kita itu pertama adalah memperkuat pesantren perbatasan, madrasah perbatasan. Karena di sana itu ada masalah. Kita pernah dialog dengan konjen kita di sana. Malaysia. Jadi konjen pernah mengajak Kanwil Kementerian Agama bekerja sama. Kemudian salah satu persoalan di sana itu adalah banyak anak-anak TKW kita, yaitu tidak mendapatkan akses pendidikan formal. Jadi memang kita tidak bisa juga mendirikan sekolah di sana. Nggak bisa. Jadi madrasah pondok di perbatasan itulah strategi kita Sebagai sinergi. sinerginya memberikan layanan kepada. Dan itu sudah berlangsung lama. Alhamdulillah sangat efektif proses itu. Kemudian berikutnya adalah program kerukunan umat beragama. Ini ikon kita bersama. Di Kalbar ini alhamdulillah kita ada mendapatkan beberapa apresiasi seperti di Singkawang sebagai desa kota Serang, kemudian FOG Works di Mempawah, kemudian di Singkawang juga termasuk juga di Provinsi Kalimantan Barat diberikan karena kepedulian terhadap FKUB tersebut. Dan termasuk FKUB sendiri juga diapresiasi oleh Kementerian Agama. Dan untuk rapat koordinasi rutin ya Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi program-program kita yang menjadi perekat ini, misalnya adalah kita memperkuat forum itu.
KUB itu kita buat. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah ada anggaran yang merupakan operasional yang diwujudkan oleh Kementerian Agama. Ini kita berdayakan, kita manfaatkan betul untuk memperkuat kegiatan dialog-dialog tokoh agama. Kemudian berikutnya lagi kita juga menyelenggarakan ada namanya Desa Sadar Rukuna. Ada 10 titik. Ini sejalan juga dan setiap desa ada namanya itu ya. Ya, ini sejalan dengan program Pak Gubernur yaitu membangun desa mandiri. Oh, desa mandiri. Nah, jadi pemerintah daerah desa mandiri kitanya adalah desa sadar rukuna. Jadi saling sehingga bisa bersinergi. Nah, itulah pentingnya kerjasama dengan Pemda, Pemprov. Ya. Kemudian satu lagi adalah meningkatkan penguatan tokoh-tokoh agama, ya kan, untuk mengembangkan semangat kerukunan. Karena bagaimanapun saya memaknai bahwa masyarakat lebih percaya betul dengan tokoh agama. Oleh karena itu tokoh agama harus menyuarakan moderasi agama. Ini selalu kita bangun. Luar biasa sekali. Jadi program unggulannya tadi semoga sukses ya Pak ya, terutama di 2021. Sekarang terkait program pencegahan korupsi dan termasuk program JWBK yang digaungkan di Kanwil Kemenaker. Ya, terkait dengan bagaimana peran kita dalam rangka pencegahan ya Reformasi birokrasi, kita bersyukur paling tidak saat ini dengan adanya pelayanan dengan pola digitalisasi sehingga seluruh pelayanan yang kita berikan melalui program PTSP, pengelolaan keuangan, kemudian sistem pengadaan barang data yang sangat terbuka, kemudian banyak lagi hal-hal yang memang sangat membantu ya, sehingga kita pun sekarang sudah punya statistik database Kementerian Agama yang bisa diakses. Saya selalu ingat siapapun. Oleh karena itu saya ingatkan kepada kawan-kawan, kita bekerja usahakan dengan data, sehingga bukan katanya, sehingga argumentasi kita, perencanaan kita, dan kebijakan kita lebih tepat, lebih memenuhi dan tepat sasaran. Nah, jadi kemudian yang tak kalah penting adalah melalui pendekatan agama, kita ajak kawan-kawan sebelum bekerja yaitu selalu berdoa, ya kan, terkuat baca kitab suci dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga dalam rangka membangun kebersamaan, ya kan, mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, memperkuat kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya olahraga, kegiatan sosial, ya kan, kegiatan pembinaan. Karena kita setiap Senin kita lakukan upacara dan kita memberikan pembinaan. Kemudian setiap tanggal 17 kita itu selalu menggunakan pakaian kopri, mengingatkan bahwa kita adalah ASN yang harus memiliki integritas, loyalitas terhadap pelayanan. Nah, di situ juga kita memberikan pembekalan pembinaan kepada ASN, bagaimana ASN itu bekerja berdasarkan regulasi, bekerja yang ada ya, SOP, kemudian memenuhi aspek-aspek ketentuan kepatuhan terhadap regulasi. Jangan sampai regulasi ada tapi tidak dibentukkan, ya kan? Nah, jadi dan yang tak kalah penting adalah memperkuat juga waskat bertingkat, mulai dari tingkat di bawah sampai ke atas. Karena saya melihat sebetulnya kalau dijalankan secara regulasi kecil terjadinya kebobolan, ya kan? Contoh sederhana tak bisa ketika melaksanakan suatu kegiatan, tentu analisa pertamanya oleh bendara ada atau tidak ada. Jadi ada penilaian, kan? Kemudian yang kedua, di selain kepada koordinator ada panitia, kan? Panitia juga akan menganalisis kepatuhan, kesesuaian, dokumentasinya, persyaratannya. Lalu ada lagi namanya PPK. PPK juga menganalisis ini sesuai tidak, limpahnya sesuai tidak, kebutuhannya, kemudian standar hotelnya seperti apa. Lalu ada lagi penguji SPM, ya kan, itu juga pengendali semua sampailah kepada KPA. Sebetulnya udah 5 benteng atau
program-program pencegahan ya pencegahannya sangat parah sekali. Tentu kecil kemungkinan seharusnya, ya kan? Nah, hanya kadang-kadang kan persoalan bisa karena ketidaktahuan, ya kan? Tidak update regulasi. Ya, bisa terdelegasi. Jadi yang dipakai masih regulasi yang lama, masih dipergunakan. Atau mungkin kadang-kadang antara regulasi yang terjadi ini bisa juga menjadi masalah. Saya ingat dulu ada cerita ketika ada bantuan kepada pimpinan atau guru non PNS ya, guru non PNS. Nah, kebetulan yang kita bantu ini adalah pimpinan pondok yang berada di tengah-tengah pondok. Dan itu dia mengajar, dia melaksanakan tugas, bahkan dia punya pondoknya, dia yang membesarkannya. Tapi di situ dalam ketentuan usia tidak boleh lebih 60 tahun. Ya kan? Nah, tahu-tahu begitu kita kucurkan ada auditor, wah ini tidak sesuai katanya, karena umurnya 60. Udah bantuannya kecil, terus suruh balikin lagi. Akhirnya nggak enak juga gitu ya. Kiainya yang sepuh lagi kan? Apa kata Pak Kiai? Aduh, kemenak ini udah batunya kecil, udah dikasih sekian bulan, ditarik lagi. Umat itu menjalankan bantuan tak lebih besar dari ini, tidak pernah. Dan ini jadi pelajaran ya. Ada yang buat kadang-kadang ini. Dan kita doain bersama di Kanwil Kemena Kalbar ini punya program ZI WBK dan Singkawang sudah masuk ya Pak ya? Ya. Di program ZI WBK Predikat dapat menghadirkan dan ini menuju EPBN. Ya. Semoga 14 ini targetnya bisa ZI semuanya Pak. Kita memang sudah wanti-wanti, sudah juga kepada Pak Kabak, kawan-kawan kabupaten kota. Saya minta tolong dipatahkan. Bagaimana semua satgas-satgas kita ini bisa menuju ke WBK. Jadi memang kita ini sebetulnya zona integritas ini kita sebetulnya cukup. Tapi ketika diajak lari lagi dengan sprint, kita memang kita doain semoga para pemenang kabupaten kota yang ada di Kalbar lebih semangat lagi untuk mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB predikat zona ini. Baik, bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, ini adalah acara bincang pengawasan rutin tayang setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Negara. Kita balik lagi di acara bincang pengawasan masih bersama Bapak Kakanwil Kementerian Kalbar. Ya, kembali lagi di acara bincang pengawasan bersama saya Nurul Badrul Tamam, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ini program rutin tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kita lanjutkan Pak Kakanwil. Ini menarik sekali terkait program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil, moderasi beragama, terus program gaspol pencegahan anti korupsi, KKN dan lain sebagainya Pak ya. Kita doain semoga sukses ya. Nah, sekarang kita masa di pandemi COVID-19, apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama, apalagi kalau masuk dari Jakarta ke Kalbar itu masih PCR ya Pak ya? Ya. Bukan antigen lagi, jadi ini preventifnya sangat luar biasa sekali. Ya. Saya apresiatif untuk Kalbar ini. Ya, silakan. Ya, kita semua mungkin menyadari bahwa saat ini kita memang masih berada di tengah-tengah kondisi darurat COVID-19. Jadi Pak Menteri mengingatkan betul kepada kita harus tetap waspada, jaga diri, jaga negara. Ingat bahwa COVID masih ada. Termasuk jaga jarak kita. Termasuk jaga jarak. Nggak boleh dekat-dekat. Nah, jadi di Kalbar ini kita di samping mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri terhadap pencegahan COVID, terutama memperkuat protokol kesehatan dengan 5M itu. Nah, kemudian kita juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama di Kabupaten Kota untuk tetap membentuk posko, membentuk gugus dalam posko peduli gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga mengajak kepada seluruh kawan-kawan untuk tetap mengedepankan
protokol kesehatan dengan pelayanan-pelayanan yang kita berikan cukup di PTSP saja, jangan sampai masuk ke dalam dan sebagainya. Di samping itu juga kita juga melakukan gerakan sosial, mensosialisasikan kepada masyarakat, rumah ibadah, tokoh agama, dan setiap memanfaatkan pertemuan para penyuluh ya, penyuluh agama-agama ya, penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik. ya. Di samping itu juga yang tak kalah penting, kami di Kalbar ini awal-awalnya sempat juga terkena COVID, ya kan? Ya, banyak juga kawan-kawan yang ketika pelaksanaan MTQ kemarin, memang beberapa pejabat seperti Pak Wakil Gubernur, saya sendiri, kemudian ada beberapa bupati juga yang kena. Nah, jadi pengalaman itu memberikan penguatan kepada kita, kepada seluruh, supaya ada upaya pencegahan. Dan alhamdulillah, yang jelas kita merasakan cukup efektif. Hari ini di Kanwil dan Kemenang Kabupaten Kota, termasuk juga di madrasah, kita mendukung program vaksin ini. Nah, jadi alhamdulillah seluruh kami di Kanwil ini sudah vaksin yang sudah satu, divaksin dua. semuanya, 1 dan 2 ya? 1 dan 2 ya. Termasuk saya juga sudah. Alhamdulillah sudah Di divaksin. pusat juga alhamdulillah 1 dan 2. Kemudian di samping itu ada beberapa anggota kita yang kena, atau saya kira kita juga bentuk tim peduli. Pertama kalau sudah Mungkin pas pertama kali awal-awal dulu kayak semacam kayak horor banget ya, Pak. Betul. Tapi lama-kelamaan ya mulai ini ya, Ya. udah biasa gitu. Memang Tapi intinya awalnya- kita dalam menjaga ya, Pak. ya, awalnya tegang betul, Tegang betul. tegung betul, sehingga kasihan ibu-ibu. Tapi untunglah Pak Menteri juga punya program kebijakan relaksasi ya, yaitu dengan memberikan sistem kerja work from home dan work from WFH dan WFO. Nah, ini sangat membantu lah. Jadi bagi warga ataupun ASN yang terkena, dia bisa melaksanakan kerja di rumah, atau lingkungannya yang kena dia bisa kerja di rumah. Kita di sini ya menerapkan 25% work from home tuh. Yang terpenting adalah produk layanan kinerja tetap berjalan. Ya, Pak, ya. Jadi bagi pegawai yang melaksanakan kerja di rumah, work from home ini, saya ingatkan betul supaya mereka membuat laporan kinerja harian. Setiap hari dia mau lapor ya. Iya. Nah, juga membuat laporan kerja bulanan. Nah, yang bekerjanya work from home. Betul. Tapi kalau yang kerjanya seperti biasa di kantor, dia cukup laporan bulanan saja. Jadi memang saya ingatkan betul kepada ASN terkait dengan pencegahan COVID ini, supaya ada upaya lah mereka tidak tegang dan sebagainya. Lalu kita bentuk tim peduli dan melibatkan ibu-ibu dan wanita. Nah, Terlibat ya. terlibat, Bersinergi juga. Ya, alhamdulillah saya lihat partisipasi warga ASN Kemenang ini untuk ikut kegiatan wanita cukup tinggi. Nah, jadi mereka ada program peduli Jumat Berkah namanya, ada kegiatan peduli COVID, kemudian mengunjungi saudara atau kawan-kawan kita yang kebetulan yang mengalami musibah, terutama sebelum COVID. Kalau sudah COVID ini memang kita cukup mengirimkan panselnya, cukup dikirim saja pakai kurir, ya kan? Nah, pertama kita beri dalam bentuk obat-obatan, ya kan? Termasuk masker ya. Termasuk masker, vitamin, Terus cuci tangan. ya, termasuk juga ketika pernah pegawai kita yang terkena COVID itu kan dia tentu akan sulit beradaptasi awalnya nih, waktu awalnya. Nah, kita bantu juga dengan memberikan sembako. Nah, supaya jangan sampai dia diisolasi tapi tidak makan, bahaya juga kan. Nah, jadi ada kepedulian. Ini tidak lepas dari peran ibu-ibu di wanita. Saya mengapresiasi kegiatan mereka. Ya. Iya. Sekarang terkait media sosial ini, Pak. Hampir sekarang anak-anak kita, ponakan, dulu dilarang ya, Pak ya? Iya, iya. Pegang handphone. Benar. Sekarang wajib pegang handphone ini, Iya. karena ada jarak jauh, PJJ, dan online, Iya, Zoom, dan lain iya, sebagainya. Ini sekarang lagi tren, Pak, di media sosial terkait intoleransi, terus hoax terkait media sosial.
apa saran Bapak, terutama buat ASN Ya, yang ada di Kalbar terutama dan Ya. ASN Kementerian Agama seluruh Indonesia. Ya. Apa pesan dari Bapak terkait bijak dan cerdas dalam bermedia sosial? Ya, terkait dengan ya saat ini memang kita juga sesungguhnya bersyukur ya kan di saat pandemi ini baik tidak ada upaya percepatan penguasaan teknologi ya, terutama di dunia pendidikan lah ya. Tapi juga memang ada dampaknya ya. Dampak negatifnya. Dampak negatifnya ternyata kadang-kadang jadi kesempatan juga bagi buka usaha di sini kadang-kadang untuk mendapatkan keuntungan dan membuatlah berita-berita hoax dan sebagainya misalnya untuk mendapatkan. Nah ini dalam rangka mencegah akses atau akibat dari teknologi ini, ya kan? Nah, yang tak kalah penting, pertama kami mengajak kepada seluruh ASN meningkatkan pembinaan dan sosialisasi. Jadi dalam setiap kesempatan ketemu dengan ASN, setiap tanggal 17 atau waktu upacara atau kegiatan-kegiatan workshop dan sebagainya yang mungkin ada dari masyarakat juga dan sebagainya, saya selalu menyampaikan, mari kita bijak menggunakan media sosial. Kalau sekarang, apalagi sekarang di WA kita banyak banget. Grup itu kan hampir. Ya. Jadi bijak itu bagaimana? Nah, tentu kadang-kadang kita mendapatkan konten-konten yang sepotong-sepotong, apalagi belum dibaca dengan tuntas, langsung kita langsung share. Nah, itu tidak bijak namanya. Jadi yang bijak itu kita harus cek and check. Tabayun ya. Tabayun dulu. Ini Benar beritanya benar atau enggak ini? Jadi jangan ngomongnya di grup juga, udah di-share di grup ini benar atau enggak? Sampai di-share. Padahal beritanya hoax gitu. Kemudian yang kedua, saya juga ingatkan kepada ASN, jangan sampai kita termasuk bagian dari menyebarkan berita hoax atau ujaran-ujaran kebencian. Apalagi kita sebagai ASN dan terlibat di situ akan menjadi persoalan. Karena kita harus menghindari, jangan sampai kita membuat atau menyebarluaskan berita hoax ataupun ujaran kebencian terhadap Pancasila, misalnya Undang-Undang 45, NKRI, bahkan dengan pemerintah sendiri itu tidak boleh karena kita ini bagian dari pemerintah. Apalagi ASN itu gampang banget dilacak ya. Iya, jejak digital itu gampang sekali itu. Jadi saya bilang kita fokuslah dengan tugas kita. Jadi kalau misal Anda sebagai penghulu, ya fokuslah sebagai penghulu. Sebagai tugasnya. Sebagai tugasnya. Kalau sebagai guru, ya mengajarlah yang profesional di bidangnya. Jangan sampai kita mengomentari, membuat kebencian dengan tugas-tugas yang lain. Kegaduhan. Termasuk kegaduhan di WA group ya. Iya. Lalu juga terkait dengan masalah SARA. SARA ini juga sangat sensitif sekali. Nah, jadi masalah suku dan agama. Jadi yang bijak itu kita cek and recheck. Kalau misal tidak penting, tidak usah kita sharekan, ya kita buang saja. Nah, jadi kemudian kami juga dalam rangka memberikan pengimbangan, kita juga buat program membuat narasi-narasi positif, konten narasi positif dengan membuat semacam lomba atau membuat kegiatan buku pedoman atau tulisan-tulisan. Nah, yang kita libatkan para penyuluh agama baik PNS maupun PNS. Kemudian juga kita mengajak kepada adik-adik mahasiswa, siswa ya kan, untuk membuat tulisan-tulisan tujuannya untuk mengimbangi. Kita khawatir di media sosial itu atau di di YouTube dan sebagainya misalnya lebih banyak diisi konten-konten yang hoax. Nah, jadi untuk mengimbangi harus ada juga konten yang, apalagi di ASN kita ada penyuluh ya. Iya. Membuat konten juga, tapi yang edukasi, benar. mencerahkan lah untuk masyarakat kita. Ya. Baik, jadi bijak dan cerdas di media sosial. Baik, di akhir perjumpaan kita pengen mendengarkan bersama pesan dari Pak Kakanwil, terutama terkait menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa ini penting sekali, Pak. Ya, tentu kita sebagai hidup di tengah-tengah yang masyarakat plural seperti ini. Nah, yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita bisa
menjunjung, saling menghargai, menghormati, dan maknai perbedaan itu adalah rahmat. tepo seliro. Jadi oleh karena itu, apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan ya. Jadi kalau misal seluruh umat itu saling menghargai, tentu akan indah. Nah, kemudian di samping itu juga saya selalu memaknai, mari kita melihat perbedaan ini suatu rahmat yang harus kita syukuri, bahwa di Indonesia ini Allah memberikan nikmat yang banyak, ya kan, dengan bayangkan penduduk yang besar 260 juta ya. Kemudian Dan damai itu harganya mahal. Jadi tapi memang semangat persatuan, kesatuan, perdamaian itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus kita pupuk, harus kita pelihara. Ibarat kalau tanaman itu disiram ya. Dia harus disiram. Kasih pupuk. Inilah peran para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, semua ya. Tidak bisa kita serahkan hanya pada satu sisi saja. Karena pada akhirnya yang menikmati kita semua. Karena dengan semangat perdamaian, semangat kebersamaan ini, anak-anak kita bisa sekolah, kita pun bisa tenang dalam melaksanakan tugas, kita bekerja pun dengan damai, sehingga kita banyak bisa berbuat. Khairun nas anfa'ul nas. Jadi semakin kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain, semakin bernilai lah dalam kehidupan kita. Itulah makna dari persatuan dan kesatuan, harganya sangat mahal. Sangat mahal. Maka kita jaga bersama. Demikian tadi bincang pengawasan bersama Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat. Tapi sebelum ditutup, Iya. saya ingin mengapresiasi bahwa program ini sangat luar biasa, diminati betul oleh kawan-kawan di Kalbar ini. Iya, betul. Apalagi kalau ini suatu berita yang menarik ya, yang bincang, sehingga kita bisa belajar di daerah-daerah lain. Nanti kan Kemenak Kalbar bisa ngikutin acara. Iya, ini mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan nih. Kita doakan terus. Memanfaatkan media yang sudah ada. Terima kasih Pak Kanwil, semoga Bapak sehat, selalu sukses. Amin. Mendapat menjalankan amanah sebagai Kanwil, begitu juga jajaran di seluruh yang ada di Kanwil Kemenak Kalbar sehat, sukses, berkah selalu kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pantengin dan ikutin terus di Bincang Pengawasan, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.